Shalom sahabat cinta Alkitab, kita akan belajar kembali kitab per kitab dalam Alkitab dan kita memasuki kitab yang ke-9, 1 Samuel. Mari dengan semangat terus kita belajar. Kitab 1 Samuel, Penulis kitab ini anonim dan tidak diketahui siapa penulisnya. Alkitab menyatakan kalau Nabi Samuel mengarang sebuah kitab, 1 Samuel 10 ayat yang ke-25. Jadi mungkin saja ia ikut menulis sebagian dari kitab ini juga. Beberapa kontributor yang sangat mungkin ikut menulis 1 Samuel adalah Nabi, sejarawan Nathan dan Gad. 1 Tawarikh 29 ayat 29. Tanggal penulisan. Berdasarkan manuskrip aslinya kitab 1 dan 2 Samuel itu satu kitab. Para penterjemah Septuaginta telah memisahkan kedua kitab tersebut dan sejak pemisahan tersebut tidak pernah digabungkan lagi. Peristiwa yang terjadi dalam kitab 1 Samuel terjadi dalam kurun waktu 100 tahun. Dari kurun waktu sekitar 1100 sampai 1000 sebelum Masehi. Peristiwa yang terjadi dalam kitab 2 Samuel kira-kira mencakup masa 40 tahun selanjutnya. Tanggal penulisan diperkirakan setelah 960 sebelum Masehi. Tujuan penulisan, kitab Samuel menuliskan sejarah Israel di tanah Kanaan di mana pemimpin mereka berganti dari para hakim-hakim menjadi satu bangsa yang bersatu di bawah pemerintahan raja-raja. Samuel merupakan hakim yang terakhir dan ia juga mentahbiskan kedua raja pertama Israel, yakni Saul dan Daud. Ayat kunci, waktu mereka berkata, "Berikanlah kepada kami seorang raja untuk memerintah kami." Perkataan ini mengesalkan Samuel, maka berdoalah Samuel kepada Tuhan. Tuhan berfirman kepada Samuel, "Dengarkanlah perkataan bangsa itu dalam segala hal yang dikatakan mereka kepadamu. Sebab bukan engkau yang mereka tolak, tetapi akulah yang mereka tolak, supaya jangan aku menjadi raja atas mereka." 1 Samuel 8 ayat 6 sampai dengan ke-7. Kata Samuel kepada Saul, "Perbuatanmu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya dan Tuhan akan menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu." 1 Samuel 13 ayat 13 sampai dengan ke-14. Tetapi jawab Samuel, "Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan? Mendengarkan suara Tuhan sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan, memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Sebab pendurhaka adalah sama seperti dosa bertenung, dan kedegilan adalah sama-sama dengan menyembah berhala dan terafim. Karena engkau telah menolak firman Allah, maka ia menolak engkau sebagai raja." 1 Samuel 15, 22-23. Rangkuman, kitab 1 Samuel dapat dipisahkan menjadi dua bagian, kehidupan Samuel pasal 1-12 dan kehidupan Saul pasal 13 sampai dengan ke-31. Kitab ini dimulai dengan kisah mengenai mujizat kelahiran Samuel sebagai jawaban atas doa ibunya. Sebagai seorang anak, Samuel hidup dan tinggal di dalam bait Allah. Allah telah memisahkan dia untuk dipersiapkan menjadi seorang nabi. Pasal 3, 19-21. Nubuatan pertamanya terkait penghakiman atas imam yang hatinya penuh dengan korupsi. Orang Israel berperang dengan musuh bebuyutan mereka, kaum Filistin. Bangsa Filistin berhasil menguasai tabut perjanjian. Ketika mereka sedang menahannya, Allah mengirimkan hukumannya. Bangsa Filistin segera mengembalikan tabut perjanjian itu. Samuel berseru kepada Israel untuk bertobat, pasal 7 ayat 3-6. Dan kemudian mencapai kemenangan atas kaum Filistin. Bangsa Israel ingin seperti bangsa lain meminta seorang raja untuk memimpin mereka. Walaupun Samuel kesal karena permintaan mereka, akan tetapi Allah menghiburnya dengan menyatakan bahwa bukanlah kepemimpinan Samuel yang mereka tolak, melainkan kepemimpinan Allah mereka. Setelah memperingati bangsa Israel akan semua peraturan mengenai pemerintahan seorang raja, Samuel mengurapi seorang keturunan Benyamin bernama Saul yang diangkat sebagai Raja Mispa, pasal 10 ayat 17-25.
Pada awalnya Saul menikmati keberhasilan dengan mengalahkan kaum Amon pada pertempuran pasal 11. Akan tetapi ia mulai menyeleweng. Ia menawarkan kurban yang tidak sah pasal 13. Dengan bebalnya, ia bersumpah dan tak sadar bahwa sumpahnya akan membawa dampak kepada putranya Yonatan pasal 14. Dan ia membangkang perintah langsung dari Allah pasal 15. Sebagai akibat dari pembangkangan Saul, Allah memilih orang lain untuk menggantikan Saul sebagai raja. Sambil Allah menarik kembali berkatnya atas Saul, roh jahat mulai menuntun Saul ke dalam kegilaan pasal 16 ayat 14. Samuel pergi ke Bethlehem untuk mengurapi seorang pemuda bernama Daud sebagai raja berikutnya pasal 16. Kemudian Daud menghadapi Goliat si orang Filistin dan kemudian ia diangkat menjadi pahlawan nasional pasal 17. Daud melayani di pelataran Raja Saul, menikahi putri Saul dan berteman dengan putra Saul. Saul menjadi iri terhadap kesuksesan popularitas Daud dan berupaya membunuhnya. Daud pun kabur. Ia memulai suatu periode dalam kehidupan yang penuh dengan petualang, pesona dan asmara. Disertai pertolongan surgawi, Daud tiap kali dapat menghindari upaya pembunuhan Saul pasal 16 sampai ke 26. Sepanjang semua pencobaan ini, Daud tetap mempertahankan integritasnya dan kesetiaannya dengan temannya Yonatan. Di bagian akhir kitab, Samuel dikisahkan telah meninggal dan Saul sendiri telah menjadi orang yang kehilangan arah. Pada malam sebelum pertempuran dengan Filistin, Saul berusaha mencari jawaban. Karena telah menolak Allah, ia tidak menemukan bantuan dari sorga. Ia kemudian mencari nasihat dari dukun. Di waktu upacara pemanggilan roh dilakukan, sosok yang mirip dengan Samuel muncul dan memberi nubuatan terakhir. Saul akan mati dalam pertempuran di esok harinya. Nubuatan itu terpenuhi. Ketiga anak Saul termasuk Yonatan mati dalam pertempuran dan Saul bunuh diri. Bayangan doa Hana di dalam 1 Samuel 2:1-10 menubuatkan beberapa istilah referensi kepada Kristus. Ia memuji Allah sebagai gunung batu ayat yang kedua, dan kita mengetahui dari Injil bahwa Yesus adalah batu yang harus menjadi dasar dari rumah rohani kita. Paulus menggambarkan Yesus sebagai batu sandungan bagi orang Yahudi, Roma 9 ayat 33. Kristus dijuluki batu karang rohani yang menyediakan minuman rohani bagi bangsa Israel di padang belantara. Sama halnya ia menyediakan air hidup bagi jiwa kita. 1 Korintus 10 ayat 4, Yohanes 4 ayat yang ke-10. Doa Hana juga menyatakan Allah yang akan menghakimi hingga ujung dunia, pasal 2:10. Matius 25:31-32 menggambarkan Yesus sebagai anak manusia yang datang dalam kemuliaan untuk menghakimi semua orang. Praktek. Kisah mengenai Saul adalah pelajaran mengenai kesempatan yang disia-siakan. Disinilah orang yang mempunyai segala-galanya kehormatan, otoritas, kekayaan, ketampanan, dan lebih banyak lagi, akan tetapi ia mati dalam keputusannya, ketakutan kepada musuhnya, dan dalam kesadaran bahwa ia telah gagal di hadapan bangsanya, keluarganya, dan Allahnya. Saul membuat kesalahan ketika berpikir bahwa ia dapat menyenangkan Allah melalui ketidaktaatan. Seperti kebanyakan orang di zaman ini, ia percaya bahwa motivasi yang benar akan menutupi tindakan yang salah. Demikianlah, sahabat cinta Alkitab, pembelajaran yang kita dapat dari 1 Samuel. Shalom, selamat bertemu kembali nanti di dalam kitab yang berikut 2 Samuel. Salam, sahabat cinta Alkitab.